Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita di siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Teman-teman silahkan untuk mengaminkan. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, sesi doa sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas materi salah satu sifatul huruf yaitu al-hams. Salah satu sifat huruf. Kalau sifatul huruf itu udah masuk kajian tajwidnya. Tapi kalau sifat huruf dalam bahasa Indonesia itu. Saya ulangi. Selanjutnya kita akan membahas salah satu sifat huruf yaitu al-hams. Ya, terus. Sebelumnya saya ingin bertanya Terus. kepada Bukan sebelumnya, sebelumnya. Saya ulangi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di antara sekitar ada 20 orang ya, teman-teman yang hadir di siang hari ini, apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah tahu tentang HAMS? Ya baik, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah, ada 7 orang di antara teman-teman yang sudah belajar dan sudah mengetahui tentang HAMS. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kan teman-teman. sebelumnya terus. Tadi Ya, kan udah sebelumnya. betul Ustazah. Sekarang. Saya ulangi. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu Al-Hams? Hams itu pakai H ya, bukan H. Wah, baik Ustazah. Sebelumnya, astagfirullah. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu Al-Hams? Baik, Kak Ana. Nama kita sama ya, Kak? Bagus. Harus kayak gitu ya. Jadi udah membangun emosional. Wih, hebat. Aku kasih coaching nih hari ini. Ustazah, saya mau ibadah Ustazah pekan depan. Oh, mau umroh ya? Iya Oh iya iya Ustazah. iya 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 ya udah. Aku kasih coachingnya pulang umroh dah. Ya, terus. Kak Ana silahkan. Apa yang Kak Ana tahu tentang Al-Hams? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ana. Tadi Kak Ana menyebutkan kalau Al-Hams itu aliran nafas. Selanjutnya, apa masih ada yang ingin memberikan jawaban? Baik, ada Kak Ani. Silahkan Kak Ani. Cuma ganti huruf vokal akhir doang, anak Ani. Habis ini Roma. Yes. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Ani. Kak Ani tadi mengatakan kalau Al-Hams itu suara yang berdesis. Apakah masih ada lagi yang lain? Tidak ada lagi ya, Nggak cukup. ada anu. Terus, Ibu santai. Jangan terlalu berkeringat. Nanti ganti baju lagi. Yuk. Terima kasih atas jawabannya Kak Ana dan Kak Ani. Untuk lebih jelasnya lagi,
kita akan masuk ke materi. Ntar dulu. Jangan langsung kayak gitu. Apresiasi dong orang yang nggak jawab. Setidaknya dia dihitung juga lah. Masa dia udah ikut di sini tapi nggak ada dihitung sama sekali, disapa pun enggak gitu loh. Misalnya nih yang maksud aku disapa dan dihargai itu kayak, oke, dari 20 orang ya tadi ya? Ya, Ustazah, dua dua puluh puluh orang. orang. 2 orang sudah menjawab. Sisanya nih yang tadi 7 orang, kenapa kok dia nggak jawab yang 7 orang itu? Nah, terus lebih banyak yang tidak tahu kan? Nah, lebih banyak yang tidak tahu nih di antara kita. Jadi, mari kita bahas ya. Semoga yang belum tahu jadi lebih tahu dan yang sudah tahu semakin paham. Misalnya kayak gitu. Jadi yang nggak tahu pun ngerasa, oh iya ya aku dianggap gitu. Daripada ya cuma, oh tidak ada lagi yang menjawab. Nah, terima kasih Kak Ana dan Kak Ani. Terus yang lain-lain nggak diterima kasihin, nggak disapa lagi gitu. Terus jawaban 2 orang ini juga dinotis ulang. Misalnya, jadi dari jawaban Kak Ani dan Kak Anu memahami bahwa Anu lagi Ani dan Ana Ya. membahas menjawab ini Hams itu ini. Apakah benar? Mari kita bahas. Misalnya kayak gitu. Coba lagi Ya, yuk. saya ulangi. Terima kasih atas jawabannya Kak Ana dan Kak Ani. Eh, dan Jangan yang ada lainnya, untuk teman-teman yang lain, saya catat Ustazah, saya lupa. ya kan ini direkam nanti Ibu bisa dengar. Aku mau kasih rekomendasi. Coach Ega, Coach Ega itu salah satu coach ya. Itu bagus banget untuk prolog-prologan itu. Jadi kayak mencontohkan diskusi ini kan tanpa manusianya ada ya. Ustazah. Nah, itu memang lebih susah, lebih lebih menantang daripada ya udah ada Ya, manusianya mah kayak Ustazah. ya udah tektokan. Ini kan kita sendiri bayangin, kita sendiri jawab, kita sendiri ya kemampuan untuk mengkonsepkan harus kuat. Nah, Ega tuh keren banget. Nanti coba lihat deh di YouTube. Ya, Ustazah. Aku coba nanti aku kirim nomor pribadi aku ke Bu Ana. Bu Ana japri aku, ya. Baik, Ustazah. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Untuk teman, terima kasih, saya ulangi, terima kasih jawabannya Kak Ana dan Kak Ani yang mengatakan kalau alhams itu adalah hembusan angin, kemudian alhams itu adalah suara yang berdesis. Bagaimana dengan teman-teman yang lain yang 5 orang tadi yang mengatakan kalau sudah pernah mendengar? Sepertinya sama ya jawabannya Kak Ana dengan Kak Ani. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Dan yang lainnya yang belum paham, kita akan masuk ke pembahasan dan semoga akan lebih paham lagi. Seperti Lebih itu ya, paham Ustaz. tuh buat siapa? Yang sudah tahu sebenarnya Ustaz saya. Iya, yang belum tahu, Semoga yang belum tahu bisa menjadi lebih tahu. Begitu, Ustazah. bukan lebih tahu. Buat teman-teman yang belum tahu, mari kita bahas. Yang sudah tahu, semoga lebih paham. Untuk teman-teman yang sudah tahu, semoga lebih paham dan bagi teman-teman yang belum tahu, semoga menjadi tahu tentang sifat huruf al-hams ini. Terus, Baik, baik teman-teman, saya akan men-share whiteboard mm-mm. atau papan tulis ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah terlihat ya. Kita akan mulai. Jangan lama diamnya, Bu. Baik, Ustazah. Ngomong. Kita akan mulai teman-teman ya.
Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Dan apakah sudah jelas? Jelas Oke, apanya? sudah jelas ya. Jelas tulisannya, Ustazah. Ya udah ngomong dulu, lagi nulis apa itu? Baru tanya apakah sudah jelas? Baik, teman-teman, saya akan menulis Alhams. Bagaimana, teman-teman? Apakah sudah terlihat di layar teman-teman dan sudah jelas penulisannya? Bukan Oke, jelas sudah ya. penulisan, tapi bisa terbaca. Baik, Ustazah. Kalau jelas itu tintanya jelas. Tapi kalau Baik, terbaca udah pasti bisa dibaca jelas, lebih jelas lagi gitu. baik, Ustazah. Coba lagi. Saya ulangi. Sekarang saya sudah menulis Alhams. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah terbaca di layarnya? Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk di pembahasan. Alhams, saya ulangi, Alhams menurut bahasa artinya aliran nafas. Jangan lama. Coba belajar menulis sambung, Bu. Ustazah, saya punya pen tapi apa ya eh, Apa? tidak terlalu bagus, jadi saya pakai tangan, Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi aku minta tulisannya disambung, tulis sambung. Misalnya aliran. Gitu. Oh ya, Ustazah. Coba diulang. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan Alhams. Apakah di situ sudah terlihat teman-teman di layar teman-teman? Banyak sekali teman-temannya, Ustazah ya. Alhamdulillah sadar. Ya. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan materi tentang Alhams. Bagaimana, teman-teman? Apa sudah terbaca dengan jelas di layarnya? Oke, Apakah bisa baik. terbaca? Gitu aja, nggak usah terbaca dengan jelas. Apakah bisa terbaca? Apakah sudah bisa terbaca? Sudah ya, teman-teman? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah, sekarang kita masuk di pembahasan. Alhams secara bahasa artinya aliran nafas. Astagfirullah. Mohon maaf, Dan teman-teman. jangan astagfirullah. Oh Langsung iya, aja, mohon maaf ya teman-teman. Ini tulisannya agak sedikit kendala gitu aja. mohon maaf ya, teman-teman. Tulisannya ada sedikit kendala. Mm-mm. Baik, saya ulangi. Ustazah, kalau saya sambung tambah kurang jelas, Ustazah. Enggak, lebih bagus daripada Oh yang iya. tadi. Nanti tinggal ditutup aja A-nya tuh kayak gitu, aliran. Itu kan jadi tulisannya uliran tadi. Oh iya, Ustazah. Iya, jadi Bu Ana tuh tulisannya bagus, cuma belum terbiasa dan ditambah ada grogi-grogi dikit. Banyak, Ustazah, groginya. Ditambah lagi. Ustazah. Coba. Aliran nafas. Sedangkan menurut istilah, alhams itu berarti mengucapkan huruf-huruf yang disertai dengan aliran nafas atau hembusan angin. Itu menurut istilah. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat alhams. Apa saja itu? Yang pertama itu ada huruf H.
Yang kedua, ada huruf sa. Yang ketiga, ada huruf h. Jangan pakai nomor kebanyakan. Nanti butuh space yang lebih besar. Pinggir aja, ta di samping sa, di samping h. Nanti kalau kurang ditambah lagi di bawah. Daripada nomor sampai 10 kira itu coba. Betul, Ustazah, betul. Ulangi. Ya. Saya ulangi, ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-hams. Apa saja itu? Yang pertama ada huruf ta. Kemudian yang kedua ada huruf sa. Nggak usah pakai kedua. Ini nomor satu nih nggak usah. Nih. Betul, Ustaz. Yaitu ta, sa. Ada 10 ya teman-teman. Ta, sa, apa gitu. Saya ulangi, ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-hams. Maksud saya sifat al-hams. Ada huruf ta, ada huruf sa, ada huruf ha, ada huruf kha, kemudian ada huruf. Ada huruf terus. Lanjut aja. Oh, apalagi nah gitu. Biar nggak lama dan nggak mengulang-ulang. Saya ulangi, ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-hams. Apa saja itu? Ada huruf ta, sa, ha, kho, sin, ada huruf shin. Mohon maaf teman, saya ulangi, mohon maaf teman-teman, pen saya Kebalik, terkendala. kebalik itu shinnya. Iya Ustaz, iya Ustazah. Aku jadi ketawa deh Bu. Maaf ya Bu. Iya Ustaz. Ibu juga ketawa dong biar aku nggak sendiri. Ya Ustazah baru kayak kayak anak SD kita Ustazah baru belajar menulis. Tapi jadinya kan belajar hal baru ya. Betul Ustazah. Mm-mm. Banyak hal sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu. Ini dua huruf H ini. Gak ada Oh, titik. Ustazah satu kho. Titiknya panjang. Ustazah. Terus. Ada huruf, saya ulangi, ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-hams. Apa saja itu? Ada ta, sa, ha, kho, sin. Sudah betul ya Ustazah Ya, penulisannya? betul. Ada shin, ada sod, sode, ada fa, kaf, dan yang terakhir ada ha. Saya ulangi, ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Apa saja itu? Ada ta, sa, ha, kho, sin, shin, sod, fa, kaf, dan ha. Oke, cukup. Sekarang, kan kalau secara penyampaian Ibu udah lumayan oke lah. Terus penguasaan materi juga udah tahu. Sekarang ini kan kita PR banget nih di tulisan. Betul Ustazah. Coba belajar nulis sekarang.
Hapus dulu. Alhams ini kan bagus nih. Alhams aliran nafas. Coba lihat tulisannya. Aduh, sebentar. Coba lihat tulisannya. Aliran apa itu? Aliran nafas Ustaz itu enggak pakai tuh Ustazah pulpennya. Iya, jadi tulisannya terbaca apa? Aliran aliran nafas. Nova Urba. Ustazah ya. Aliran. Ustazah, Ustazah kalau menulis lancar, bagus, Iya, terbaca. karena aku terbiasa. Awal-awal juga tulisanku jelek. Ini masih lebih bagus daripada daripada tulisanku yang sebelumnya nih. Bu Ana lebih bagus ini, udah bagus. Aku dulu tulisannya kacau balau, hancur. Ini Bu Ana sangat bagus dibanding aku pertama kali belajar menulis di layar. Ini faktor kebiasaan aja, Bu. Betul Ustazah, betul. Nggak ada semua yang tidak terbiasa dan baru dimulai itu pasti susah. Tapi kalau ibu udah sering, akan dengan sendirinya terasa lebih ringan. Nah, sekarang coba kita belajar nulis aja dulu. Hapuslah dulu semua ini. Sekarang menulis aja. Kan alhams tadi tuh kecil tuh tulisannya. Kenapa kok huruf makin 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 besar, makin besar, makin besar? Coba tulis dulu alhams. Teman-teman sambil ngomong. Teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan materi tentang, ya kan Ustazah macet lagi nih. Pakai jari coba. Bisa pakai jari nggak? Yuk, jangan banyak diam. Sekarang kita masuk di pembahasan materi tentang al-hams. Mhm. Hams. Al-hams secara bahasa itu nafas yang mengalir. Ustazah, saya pakai HP Ustazah jadi tulisannya besar. Kalau tadi pakai apa yang tulisannya yang sebelumnya? Eh, saya pakai HP Ustazah karena kalau pakai laptop kan harus pakai mouse, Pens. Iya, iya. pens juga pen itu pen saya kayaknya mungkin karena tidak terbiasa jadi belum mahir. Kalau HP kan Ustazah bisa langsung di touch screen Ustazah. Kalau itu ibu pennya berapa harganya? Saya kurang tahu Ustazah ini punya suami saya ini. Oh, coba-coba lihat, tunjukin ke aku, Bu. Yang ini Ustazah. Oh, oh, jadi dia nulis langsung ke layar handphone. Oh, dia kayak punya aku kayaknya. Tinggal di tap 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 Iya gini ya. Ustazah. Iya. Oh, iya iya iya, punya aku juga sama. Jadi sebenarnya bisa sih, Bu. Coba kenapa dia macet? Coba Mungkin lagi karena saya pakai. tidak terbiasa. Tapi ini nih, kan ada lampu nih di samping. Ada Iya berapa Ustazah. lampunya? Ada satu. Kalau saya Pan- satu Ustazah. Pantesan itu namanya udah lowbat. Oh begitu. Harus dicas sampai 4 penuh. Kalau dia lowbat, dia nggak bisa bekerja dengan maksimal. Pantes dia macet-macet. Ustazah, tapi di pen saya lubang lubang lampunya cuma satu. Oh, mana-mana. Coba lihat lagi, tunjukin lagi. Ini Ustazah. Oh iya, lubang. Coba Ibu tak tak tutup tangannya begini. Tutup gitu. Oh, oke. Cobalah dulu tulis pakai pen lagi, Bu. Kalau nunjuk-nunjuk begini bisa Ustazah, bagus. Coba coba lagi tulis. Oh, mana sudah ini? Saya Mana nggak kelihatan? nggak kelihatan. Oh, mohon maaf Ustazah. Saya salah klik kayaknya. Mm-mm.
Apa sudah terlihat teman-teman? Kalau sudah, sekarang kita masuk di pembahasan materi Al-Hams. Ya kan Ustazah macet lagi. Coba, Ibu jangan angkat-angkat. Coba tulisnya nggak usah pakai al, hams aja. Coba coret dulu, coret. Coret kayak gini. Jalan nggak dia? Jalan Ya, Ustazah. jalan. Nah, Ya. sekarang tulis tanpa diangkat pennya. Hams, nggak usah pakai al. Hams langsung. Jangan diangkat-angkat pennya kecuali sudah menulis perutnya sin. Oh iya Ustazah, nggak boleh diangkat. Iya, begitu caranya. Makanya aku bilang, jangan tulisan terputus. Tulisan Oh, sambung. Itu mengantisipasi macet-macet. oh iya ya Ustazah. Betul betul. Terima kasih Ustazah ilmunya. Oke. Hams, aliran nafas. Mm-mm. Ustazah terbaca tidak? Apa itu? Ya Aliran Ustazah. nafas. Iya. Terbaca, kan nanti tinggal bilang aja ke teman-teman. Teman-teman yang tulisan ini nafas ya. Gitu aja, dibantu dengan kita ngomong aja. Mohon dimaklumi karena tinggal di garis satu di atas buat fa-nya. Mohon dimaklumi karena saya baru belajar menulis nih teman-teman. Gitu aja nggak apa-apa. Dan pennya agak sedikit butuh adaptasi gitu. Masih adaptasi dengan pen ini misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa untuk jujur bahwa kita sedang berproses juga. Betul Ustazah. Sama sama coach kami Ustazah, Bu Mm-mm. Ida juga awalnya nggak kebaca, tapi Iya, lama-lama bagus. iya, itu tuh faktor kebiasaan aja. Jadi nggak usah khawatir. Tenang aja, Bu. Aku temenin sampai Ibu bisa. Insya Allah. Terima kasih Ustazah. Semangat, Bu. Semangat. Arti dari alhams adalah aliran nafas. Sedangkan menurut istilah artinya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan cara mengeluarkan nafas. Mm-mm. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Apa saja itu? Ada ta. Oh, Kenapa? Oh, ini Ustazah, saya belum aktifkan ininya pennya. hmm. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Apa saja itu? Ada huruf ta. Jangan ada huruf, Bu. Kan tadi udah ada 10 huruf. Apa saja itu? Ada ta. Nah. Udah nggak usah ada huruf lagi. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams, yaitu ta, sa. Ustazah yang kalau ada titiknya bagaimana ini? Kan Titik terputus-putus Ustazah. Iya. titiknya kan garis. Titiknya kan garis-garisnya pelan-pelan aja. Supaya jangan ada yang kepanjangan garisnya, ada yang cuma titik doang. Garis aja gini, tek, tek, tek. Biar rapi garisnya, gitu. Ustazah. Jadi jangan satu satu bulat, satu titik doang, satu nanti diulang-ulang, nanti belok kiri, belok kanan, gitu. Coba lagi. Yuk. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Apa saja itu? Ta, sa,
Ha, ada kha, sin, Mhm. Oh, makin membesar sih. Kecil aja lah. Kayak aliran nafas dan alhams tuh. ada ta, sa, ha, kha, sin. Nggak harus ke samping doang, Bu. Oh, aku jadi paham kenapa huruf shin ibu jadi begitu. Nulis sin itu, Bu, dari kanan ke kiri. Jangan Kanan begini. ke kiri. Tar dulu. Jangan begini. Jangan gitu. Walaupun pada akhirnya bentuknya sama, tapi cara menulisnya budayakan dari kanan ke kiri. Hmm. Coba. Coba belajar menulis huruf sin dari kanan ke kiri, yuk. Sin. Coba tulisnya di Begini. samping tulisan hams. Coba. Itu giginya kebanyakan di awal tuh. Satu, dua, tiga, empat langsung besar. Coba. Satu, coba. Dua. Oh, kelebihan lagi. Iya, coba aku hapus dulu semuanya. Belajar menulis sin, coba. Satu. Begitu, Ustazah? Betul, ini bagus banget nih, Masya Allah. Coba lagi, shin sekarang. Nah, nah, titiknya kurang rapi tuh. Titiknya ada yang kurang rapi tuh. Coba diulang lagi. Jangan titik, digarisin. Satu, dua, tiga, digarisin. Karena kalau titik doang nggak kelihatan. Yes, Ustazah. Kurang rapi, Ustazah ya. Kurang rapi. Ulang lagi aja, ulang lagi. Yuk. Nah, tuh lah, udah lebih bagus tuh. Sin, Ya, sin. Baik, Ustazah. apalagi? Belajar menulis dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Iya, Ustazah. Sode, Sod. Jangan sode. Sod. sode, sode, Jangan do. De. Sod. sode, De. de, sode. Ya. Ini Ustazah sudah betul ini? Tunggu aku lihat dulu. Mana tinggi. Coba ulang lagi. Ada huruf sode. Dimulai. Oh, ibu mulainya begini. Bentar, bentar. Ibu Mulai mulai. dari Ibu mulainya begini ya. Begitukah? ah, Coba mulainya. Ustazah, Mulainya saya dari mana? mulai saya mulainya dari sini Ustazah, dari sini.
Dari sini tuh dari mana coba? Saya belum. Coba ulang. Ustazah kok saya pennya nggak kelihatan. Coba diulang lagi ya. Coba, coba tulis lagi. Ustazah, Pennya mati. iya, pennya ini Ustazah tidak ada aplikasi yang ininya, yang di layar. Kalau bisa nyoret-nyoret, Oh, itu ada aplikasi yang tulis pen nggak? tidak ada Ustazah. Ada yang bentuknya kayak pensil? Tidak ada Ustazah, hilang. Tadi ada. Oh, coba ditutup lagi linknya. Rahmi, bentar ya. Buka lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustazah. Nah, Udah. coba tulis short gimana? Pelan-pelan tapi jangan langsung kenceng karena nanti aku nggak bisa lihat proses awalnya. Pelan-pelan nulis shortnya. Pelan-pelan. Ulang lagi pelan-pelan. Oh, aku nggak lihat pas proses awal. Sekarang lihat proses aku menulis short. Begini, begini, baru begini. Aduh, ulang lagi ya. Begini, begini, baru begini. Kelihatan? Ustazah tidak kelihatan, langsung jadinya Ustazah yang kelihatan. Apanya? Langsung langsung jadi huruf shotnya. Tarikan garisnya Ustazah tidak kelihatan. Oh, nih, begini nih. Dari sini, bentuk dulu bulatnya, bulat kecil. Bentar, bentar. Aku ambil kertas dulu. Nah, ntar aku tutup dulu ininya. Si, apa namanya? Backgroundnya. Kelihatan ya? Kelihatan Ustazah. Ini satu, oh harus spidol ini mah. Nah, ada nih spidol. Nih, satu, dua, tiga. Nah, ulang lagi. Oh iya. Satu, dua, tiga. Gitu. Oke? Baik, Itu Ustazah. hasilnya. Oke deh. Terima kasih untuk sesi belajar menulis hari ini. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Insya Allah, semoga jadi amal jariah. Amin. Ya udah, maaf Ibu udah terlambat sholat zuhurnya. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Tulisannya udah lebih rapi ya. Insya Allah Ustazah. Sehat-sehat terus Oke, Ustazah. amin. Ibu juga. Amin. Ya Amin. udah, Insya Allah kafaratul majelis sendiri amin. ya. Aku Ya lanjut sama Ustazah. Rahmi. Kasih Bu. Silakan Terima Rahmi. kasih Ustazah. Oke. Oke. Yo, maaf ya Mi. Ini ada perubahan jadwal. Yuk, silahkan. Aku matikan dulu